observasi dalam supervisi. Di sini saya akan melakukan beberapa hal untuk apa yang akan kita laksanakan. Bagaimana kebanyakan itu? Ada tujuan dari observasi ini atau dari mengevaluasi kesiapan jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi mengapa kita melakukan observasi supaya persiapan awal sebelum pembelajaran akan lebih siap sehingga dapat memberikan pembelajaran lebih efektif dan tepat bagi murid. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya lakukan itu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Area pengembangan yang saya akan lakukan di sini adalah yaitu satu pengetahuan. Di mana pengetahuan mengembangkan pengetahuan intelektual dengan menyampaikan materi sistem pencernaan manusia sehingga dengan mudah anak memahami sebuah materi. Kemudian yang kedua itu keterampilan. Keterampilan di sini mengembangkan keterampilan dari peserta didik dalam mengkomunikasikan sistem pencernaan manusia yang dibantu dengan alat peraga torso sehingga anak dengan mampu mengenal susunan daripada pencernaan pada manusia. Jadi pengembangan pengetahuan dan keterampilan itu keterampilan dari video menyimak video dan melaksanakan apalagi namanya alat peraga seperti torso untuk bisa mampu atau cepat memahami materi. Kemudian yang terakhir, strategi apa yang dipersiapkan dalam pembelajaran? Strategi yang saya siapkan itu biasanya kalau awal pembelajaran saya memberikan kepada siswa untuk membangkitkan semangatnya dalam belajar. Kemudian saya menjelaskan konsep sistem pencernaan dengan menggunakan contoh-contoh yang konkret seperti alat peraga torso, video, pembelajaran dan LKS. Kemudian saya bagi kelompok saya bagi kelompok anak agar anak-anak mampu bisa supaya anak-anak ini yang tidak sama IQ-nya bisa dibantu oleh anak yang tidak lebih tinggi IQ-nya. Anak-anak itu beda. Saya rasa dengan strategi itu yang pertama tadi dengan strategi bisa membangkitkan gairah anak-anak semangat anak dan belajar. Kemudian juga ada apa lagi tadi pembagian kelompok untuk menegakkan bagaimana anak-anak. Ini juga mungkin sebentar ada apa lagi namanya apa lagi? Refleksi ya. Mudah-mudahan apa yang dibahas nanti berhasil anak-anak cepat mengerti apa materi yang aku sampaikan. Kira-kira kapan aku akan melaksanakan observasi? Insya Allah hari Rabu tanggal 6 Maret. Jadi setelah tanggal 6 hari Rabu kita akan melaksanakan observasi. Itu saja mungkin yang saya dapat pertanyakan. Saya bertanya kepada Ibu tentang observasi ini, observasi observasinya lancar dengan apa yang disampaikan tadi dengan area pengembangannya dan
segala sesuatu yang akan kita kerjakan, kita selalu berdoa agar apa yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan kita semua selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Tapi pimpin doa nak, pimpin doa dulu di depan saya dulu. Doa di depan temannya. Ini sambil kita belajar doa bersama. Doa dulu. Selesai. Ya. Jadi kalian tadi sudah berdoa. Siapa tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Tepuk tangan dulu. Hari ini hadir semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya dulu, atau mungkin kalian tadi ada yang makan? Ada yang makan tadi? Ada yang makan? Ada. Sebelum berangkat sekolah ada yang makan? Ada. Ada yang minum? Ada. Ya. Jadi ada yang makan, ada yang minum. Kalau makan jangan minum di mana? Melalui apa nak? Melalui mulut. Dari mulut itu termasuk alat pencernaannya manusia. Jadi ada juga alatnya manusia nih. Bukan mobil saja ada alat-alatnya mobil kah? Motor kah ada alat-alatnya, tetapi manusia juga ada alat-alat yang ada di dalam tubuh kita ini. Alat-alat yang selalu kita syukuri, yang patut kita syukuri, karena Allah selalu memberikan kebaikan kepada manusia. Tidak ada manusia yang tidak dikasih alat pencernaan. Itu adanya Allah. Orang kaya, orang miskin, orang jelek, orang cantik, orang gagah, orang tidak gagah, dikasih semua alat pencernaan. Alat pencernaannya manusia yaitu mulut, tenggorokan, lambung, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Itu alat pencernaan. Dan itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi di sini kita akan belajar tentang pencernaan. Berarti pencernaan berarti kita makan. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana itu makanan masuk ke dalam pencernaan manusia, sehingga kita bisa tahu makanan yang kita makan dalam tubuh kita itu sebentar akan menjadi tenaga, sebentar akan menjadi darah, sebentar akan menjadi daging, tetapi ada yang mengolah di dalam. Yang mengolah di dalam itu dibilang alat pencernaan manusia, mempunyai fungsi masing-masing. Ada fungsinya si A, fungsinya ini, si ini, fungsinya ini, fungsinya ini. Jadi itu Allah itu menciptakan segala sesuatunya mempunyai fungsi masing-masing. Mulut mempunyai fungsi, kerongkongan ada fungsinya, lambung ada fungsinya, usus halus ada fungsinya, usus besar ada fungsinya. Sebentar kalian akan lihat di video. Ada sebentar tayangan video, kalian akan lihat bagaimana proses makanan tersebut. Tetap semangat. Alhamdulillah masih semangat karena sudah makan tadi. Nah, sekarang tadi kita sudah berbicara tentang makanan, berarti kita akan berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada alat pencernaan tanah. Bukan cuma motor, ada alat-alatnya. Bukan cuma mobil, ada alatnya. Tetapi kita manusia ada juga alat tanah. Tetapi tidak nak pakai dimor-morki ya seperti mobil tadi. Bilang dimor-morki. Apalagi diobeni. Tidak seperti itu. Alat pencernaannya manusia ya. Di sini alat pencernaan manusia ada makanan mulai masuk ke mulut. Dari mulut itu termasuk apa nak? Alat pencernaan. Kemudian kalau di dalam mulut di mana lagi makanannya? Masuk di kerongkongan. Di dalam sabang di sini ada dua ipipana di dalam. Yang pernah
Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi faktor. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan ules? Itu disebabkan oleh apa ya Pipo? Jadi itulah video tadi tentang bagaimana makanan masuk ke dalam pencernaan kita. Jadi makanan yang kamu makan tadi itu sudah ada di lambungmu sekarang. Sekarang itu lambungmu bekerja menghancurkan makanan-makanan yang kamu makan tadi. Jadi setelah melihat video tadi, oh
kamu makan tadi, minuman yang kamu makan tadi dicerna di dalam. Nah, ada dari video tadi ada yang bisa menyebutkan bagaimana bagian pencernaan manusia. Ada di antara kalian setelah melihat tadi, oh ini pencernaannya. Ada yang bisa sebutkan itu bagian pencernaan manusia? Saya. Ya, coba nak. Mulut. Apalagi? Tenggorokan. Apalagi? Lambung. Apalagi? Usus halus. Apalagi? Usus besar. Iya, bagus sekali. Sudah disebutkan tadi oleh temannya sama. Coba tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Jempol. Iya. Ada lagi yang bisa mengulang? Apa yang disebutkan temannya tadi? Tentang sistem. Iya. Sutra. Itu kalau orang kembar. Sistem pencernaan. Mulut. Apalagi nak? Kerongkongan. Apalagi? Lambung. Apalagi? Usus halus. Apalagi? Usus besar. Iya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, setelah kita tahu tadi, oh ini sistemnya. Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan bagaimana itu sistem pencernaan melalui alat torso yang ada di depan? Ada yang bisa? Ada yang bisa nak? Ini kan adalah bagaimana itu pencernaan manusia masuk ke dalam tubuhmu. Ada yang bisa? Iya, tepuk tangan dulu tuh Abang. Akan menjelaskan pada temannya karena sudah mau tadi lihat video nih, sudah lihat video teman-teman sudah mengidentifikasi bagaimana itu sistem pencernaan. Sekarang bisa kamu berikan penjelasan kepada temanmu melalui ini, bilang oh ini begini makanan. Coba. Pertama-tama makanan masuk ke mulut, lalu turun ke dalam kerongkongan. Tunjukin nak yang mana Dan kerongkongan. dicerna oleh lambung. Yang mana lambung di situ nak? Iya. Setelah dicerna oleh lambung akan masuk ke usus halus. Setelah masuk ke usus halus akan masuk lagi ke usus besar. Dan sebelum keluar situ ada cairan pembusuk. Dan setelah dibusukkan dan akan menjadi tai. Iya, tepuk tangan. Ada di antara kalian lagi yang bisa selain Agung? Masa Agung bisa? Kalian juga yang lain kan pasti bisa. Tidak bisa petunjuk nak. Siapa yang berani? Tampil lagi di depan. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, bagaimana itu makanan masuk ke dalam pencernaannya manusia. Siapa lagi nak? Tepuk tangan untuk Citra. Pertama-tama makanan masuk ke dalam mulut. Lalu turun ke kerongkongan. Lalu masuk ke lambung. Setelah masuk ke lambung dia masuk ke usus halus. Lalu masuk ke usus besar. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu semuanya. Jadi kalian ada temanmu mewakili naik bagaimana itu proses makanan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanan yang masuk di dalam tubuh tidak semua makanan itu dibuang menjadi kotoran. Ada yang berfungsi menjadi energi, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi dagingmu. Jadi makanya itu makanan yang kamu makan itu diolah di dalam. Jadi setelah diolah di dalammu dikasih enzim apa berbagai dengan aktivitas dengan lambung, ada asamnya itu yang kasih asam semua makanan. Jadi makanan yang kamu makan yang tadinya manis ketika masuk di lambung akan berubah menjadi asam. Dia berubah menjadi asam karena ada asam di dalam asam klorida yang mengubah enzim makanan yang ada di lambung itu, sehingga makanan itu yang tadinya ada. Nah, di dalam karena keasaman lambung itu ada yang
melalui setelah masuk di usus di sini di usus Kak diolah, ada yang menjadikan darah, ada yang kasih jadi tenaga yang tidak bisa dan makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh, itu nih diambil oleh usus besar, dikasih masuk di usus besar Kak. Di usus besar Kak ini kasih jalan, akhirnya keluar nih menjadi kotoranmu. Jadi tidak mina bau nugget kotoranmu, tidak mina jadi durianmu makan jadi durian, tidak, karena sudah diolah, jadi tidak mina berubah lagi. Nah sekarang selanjutnya kita akan membentuk kelompok, kita akan mengatakan LK, jadi dibagi 3 kelompok saja, bagi 3 kelompok, 1, 2, 3, 15, berarti 55 satu kelompok, 15 satu kelompok. Dan dikasih tahu. Ya, setelah kita berkelompok ini, kita akan mengerjakan LK. Jadi ini LK-nya ini kita kerja sesuai dengan petunjuknya di sesuai petunjuk yang ada di LKS-nya. Jadi di situ di LKS-nya ada gambar. Karena di situ diminta amatilah gambar di bawah ini. Coba lihat dulu semua gambar tanah. Dilihat gambarnya, dilihat, diperhatikan gambarnya. Ini cara mengajar, diamati dulu gambar, kemudian diamati gambarnya, dilihat gambarnya, kemudian diskusikanlah dengan teman-temanmu dan isilah tabel berikut. Jadi diskusikanlah dengan teman-temanmu, kemudian isilah tabel berikut. Ya. Amati gambar karena kemudian isi nih apa alat pencernaannya ini, apa fungsinya, ini apa fungsinya, ini juga apa fungsinya. Kalau misalnya kamu tulis semua ini, apa fungsinya masing-masing? Ini maksudnya begini. Ini kan ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ini lambungmu, ini apa? Tulis di sini. Apa namanya organ pencernaan? Kalau misalnya kamu tulis mulut, apa fungsinya mulut Kak? Kalau kamu tulis kerongkongan, apa fungsinya? Seperti yang kamu lihat tadi di video. Ada video toh? Ada saya kan pernah menjelaskan bagaimana itu mulut. Misalnya, perhatikan ini gambar. Ada mulut. Apa fungsinya mulut Kak? Nah, apa makanan dengan mulut Kak? Tulis Ki. Oh, fungsinya mulut begini. Fungsinya lambung seperti ini. Dari video yang kamu lihat tadi, lihat tadi video ini, bagaimana makanan ketika ada di lambung. Ya apa itu makanannya? Masuk di usus Kak? Masuk di usus ada 2, usus halus dan usus besar. Silakan. Apalagi? Aku bisa lagi kasih tahu. Oh, misalnya kamu saya aku dia satu orang kamu tulis kasih nanya temannya. Ini kita di video yang kamu lihat harus besar. Kasih nanya dulu.
Rizky, kalau misalnya kau tulis apa nggak di sini, kan ada ini banyak nih, itu namanya sistem pencatatannya manusia. Kalau di situ, diamati itu gambar kak. Ini dia gambar yang ada di kertas sama yang ada di atas sama Jina. Gambar yang ada di kertasmu dengan gambar yang ada yang saya tampilkan sama. Ini alat pencernaannya manusia. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tadi dari video ada menu lihat. Oh, ini fungsinya begini. Di sini di lambung begini. Di usus kah? Ada 3 bagian usus kah itu. Ada usus 12. Anunya. Apa fungsinya? Tulis fungsinya. Sudah. Waktunya cuma 15 menit. Kita atas. Iya, siapa di situ nama berkelompok anggota siapa? Sudah. Berarti semua kena. Tadi ada kan sudah ada video tadi. Makanya di sini jangan enggak nonton asal nonton orang. Asik masukkan. Silakan.
Yang lain sudah? 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 Apa? Jadi kira-kira apa implementasi? Ya, sudah? Nah, sekarang naik satu persatu mempresentasikan hasil diskusi tanah. Nah, sekarang tugas kan tadi sudah diskusi. Sudah diskusi tadi bagaimana itu sistem pencernaan pada manusia. Ada tadi sudah ditulis. Jadi sekarang naik setiap kelompok naik mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, ada dari kelompok 1 bisa naik mempresentasikan? Coba Ulia atau Indah. Ini. Semuanya naik. Bisa mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Jadi semua akan tampil di depan mempresentasikan hasil diskusi yang kamu kerjakan tadi. Kan tadi sudah berdiskusi dengan teman kelompokmu, ada LKS-nya. Jadi sebentar akan naik satu persatu, kelompok 1, 2, dan 3 akan menampilkan di atas hasil diskusi yang dilaksanakan tadi. Silakan kelompok 1. Presentasikan artinya di ini apa tadi? Bismillah, kami dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah Baca nih hasil diskusimu tadi. Nama organ pencernaan. 1. Mulut. Fungsinya menghancurkan makanan. 2. Kerongkongan. Fungsinya meremas-remas makanan. 3. Lambung. Fungsinya mencerna makanan. 4. Usus halus menyerap sisa-sisa makanan. 5. Usus besar memisah protein dan membuang kotoran. Iya. Itu ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Naik membacakan akan mempresentasikan hasil diskusinya.
Lambung. Lambung berfungsi untuk mengolah makanan. 3. Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi Itu diskusi nih, diskusi tidak boleh yang 4. Usus halus. Usus halus berfungsi untuk menghancurkan makanan. 5. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengolah dan mencerna makanan menjadi tai. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Selanjutnya kita tampilkan kelompok 3 naik mempresentasikan hasil diskusi yang dilaksanakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang Presentasikan. hasil diskusi tadi. Nama organ pencernaan: 1. Mulut, fungsinya menghancurkan makanan. 2. Kerongkongan, fungsinya meremas-remas makanan. 3. Lambung, fungsinya mengolah makanan. 4. Usus halus, fungsinya penyerapan sari makanan. 5. Usus besar, fungsinya berbagi menjadi protein, energi, dan darah. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf jika ada yang salah. Iya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, jempol. Iya. Duduk. Demikianlah tadi hasil dari diskusimu dan sudah dipresentasikan oleh temanmu. Jadi setelah diskusi tadi ada pasti yang bisa memberikan satu kesimpulan apa itu dan bagaimana itu sistem pencernaan. Ada di antara kalian yang satu saja mewakili bagaimana itu kesimpulannya sistem pencernaan. Sebelum saya memberikan tugas individu, ada dulu satu orang. Bagaimana itu? Apa itu sistem pencernaan? Ada bisa memberikan satu kesimpulan? Ada? Satu orang saja yang mewakili semua teman-teman, satu orang yang bisa tampil ke depan mewakili bilang, saya Bu, bilang bisa Kak, oh ini kesimpulan dari sistem pencernaan manusia ini. Ada? Aduh mungkin bisa, atau Indah, atau Sutra, atau Citra, atau tidak usah disebut namanya deh. Pasti tahu nih, oh begini. Setelah saya mempelajari ini, oh ternyata sistem pencernaan itu ini. Saya Iya, tepuk tangan dulu tulis Israel. Membacakan atau memberitahukan kepada kalian semua apa itu kesimpulan dari sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulannya, sistem pencernaan adalah alat pencernaan manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan dan membuat energi. Itu kesimpulannya? Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, duduk. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang sistem pencernaan manusia. Tetapi sebelumnya saya mau tahu dulu sampai di mana kemampuanmu tadi mempelajari tentang pencernaan. Jadi saya akan memberikan tugas, memberikan latihan. Di sini ada kertas yang saya siapkan. Kertas di sini ada isi pertanyaannya, bisa ditulis di buku latihannya.
Supaya saya tidak mencatat lagi di atas, saya buatkan kertas seperti ini dan supaya satu anak satu kertas. Di sini ada 5 pertanyaannya. Silahkan ditulis di buku latihannya. Silahkan dicatat latihannya. Ada pertanyaan di situ, ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab. Kenapa? Jawab di sini. Jawab di sini. Di belakangnya bisa dijawab. Ya tidak apa-apa. Bawa ke buku itu kaki soalnya yang itu kan salah. Oh, di situ salah juga. Bisa dijawab, yang tidak bawa buku bisa dijawab belakangnya. Tapi kalau bawa kan harus catat di situ buku. Supaya tidak hilang. Mana tadi yang ada di sini? Pas di sini. Mana tadi yang masih di sini? Lambung di mana? Halus. Kalau mau ingat di video tadi, kita tahu dijawab pertanyaan dari situ. Tadi kan dua kali menonton itu video.
selesai tadi inti tadi, benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya senang karena ada pembelajaran tentang organ pencernaan pada manusia dan dibuat kelompok, masing-masing kelompok membicarakan tentang organ pencernaan manusia dan membicarakan tentang kesimpulannya dan fungsinya. Saya juga sangat senang untuk melihat video-video. Saya juga sangat senang dengan alat peraga yang ditampilkan alat pencernaan pada manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi teman, salah satu teman merefleksi diri bagaimana pembelajaran, bagaimana sekarang perasaanmu setelah mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Jadi saya ingatkan kembali, pencernaan manusia itu bukan bukan cuma mobil itu ada alat-alatnya, bukan cuma motor ada alat-alatnya, tetapi kita sebagai manusia juga ada alat pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Itu alat kita, alat pencernaan Jadi ada alat pencernaan, ada alat pernapasan. Jadi pernapasan beda tongi ini alatnya. Begitu kuasanya Allah menciptakan kita sebagai manusia. Betapa Allah itu betapa kuasanya Allah menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk ciptaannya. Jadi kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Dan salah satu temanmu akan memimpin doa. Siapa yang bisa pimpin doa tanah? Doa. Karena kita mau, karena segala sesuatu yang kita kerjakan, setelah dikerjakan kita merasa bersyukur dan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Satu orang pemimpin doa. Pimpin doa kita. Nisam, jago baca doa. Nisam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ya, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Dan pembelajaran selanjutnya alat pencernaan, kan itu alat pencernaan. Nah, sekarang pembelajaran akan selanjutnya minggu depannya akan kita pelajari bagaimana menjaga alat pencernaan yang ada pada tubuh kita. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah ada di tahap ketiga, yaitu pasca observasi supervisi akademik. Alhamdulillah. Adapun tujuan dari pasca observasi ini itu mengevaluasi sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang Ibu lakukan kelas. Perkenalkan, saya ada Usman dari TGP Angkatan 9 dan Ibu Nurhayati sebagai guru yang diobservasi dan Usman sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kita tadi sudah jelas, yaitu mengevaluasi sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana perasaannya Ibu setelah observasi? Alhamdulillah, setelah diobservasi oleh CGP, saya merasa senang sekali karena ilmu saya semakin bertambah. Kegiatan yang selama ini agak kurang yang kulakukan bisa saya tingkatkan.
Jadi proses ibu kemarin mengajar observasi apakah sesuai dengan rencana yang ibu rencanakan? Ya, sesuai dengan rencana yang saya laksanakan dan alhamdulillah para peserta didik antusias juga dalam mengikuti pembelajaran dan rencana yang kita buat sebelumnya. Alhamdulillah yang saya juga saksikan anak antusias di dalam berdiskusi juga, dia tampil di depan menampilkan hasil kerjanya. Kemudian adakah yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran ini? Kalau saya lihat keadaan kemarin memang masih banyak yang perlu saya tingkatkan, terutama keterampilan anak dan setiap anak itu berbeda IQ-nya, sehingga masih ada anak yang tidak berani tampil, tapi insya Allah kedepannya saya akan tingkatkan lagi bagaimana anak yang bisa tampil ke depan, bisa lebih tertarik lagi dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi itulah yang perlu lebih tingkatkan lagi, yaitu keterampilan dan keberanian anak. Kira-kira apa rencana ibu supaya anak lebih aktif dan lebih agresif dalam pembelajaran? Rencana saya ke depannya itu saya akan lebih mendekati kepada anak yang agak kurang berani tampil, sehingga dia bisa tampil, dan saya akan berusaha bagaimana supaya anak-anak yang merasa kurang pede sering ditampilkan ke depan dan dia bisa memberanikan diri seperti dengan teman-temannya yang lain. Saya rasa dengan apa yang ibu rencanakan itu insya Allah bisa terlaksana dan anak bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran ini yang dilaksanakan. Mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada ibu. Semoga dari percakapan ini, terima kasih banyak dengan waktunya kepada bapak juga. Mungkin ada pertama saya senang sekali melihat mendengar isi perbincangan Pak Usman dan Bu Hayati antara Cibi dengan Pak Sekolah. Memang itu yang diharapkan dari ini tadi. Kalau kita simak akan melakukan pendekatan khusus kepada anak yang belum cukup keberaniannya untuk tampil. Saya kira ini luar biasa dari seorang Pak Usman, dan saya pun juga harap benar-benar begitu. Jadi itu dengan kita ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.